Hampir semua dari kita yang menjadi pegawai tidak mampu membeli rumah pertama secara cash di kota besar. Jadi untuk membeli rumah, biasanya kita punya beberapa solusi. Dan solusi yang paling sering dipakai adalah KPR. Dan lantas apakah benar warga pengguna KPR akan semakin berat membayar cicilan rumahnya? KPR simpelnya adalah bank kasih kita pinjaman untuk beli rumah dan nanti kita membayarnya secara mencicil. Saat kita memilih KPR, logiknya adalah pengeluaran kita udah pasti tiap bulannya. Cicilan setiap bulan sesuai tenor yang kita pilih. Bisa 60 bulan, 120 bulan, atau 240 bulan. Terserah kita tenornya pilih berapa. Tapi masalahnya, apakah kita sudah yakin pendapatan kita sudah pasti dalam beberapa tahun ke depan? Ya sebenarnya cukup sulit juga menjawabnya. Jadi sebelum kamu memutuskan untuk KPR, ada beberapa hal yang menurutku perlu kamu ketahui. Ketika kamu memutuskan untuk KPR, umumnya biaya yang kamu keluarkan itu lebih banyak dan lebih mahal pastinya dibandingkan dengan kamu membeli secara cash. Yang pertama, harga jual rumahnya. Dari 3 perumahan baru yang aku survei, harga KPR-nya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga cash-nya. Dan beda harganya itu bisa sampai 10-20%. Di 3 perumahan tersebut ada beberapa cara bayarnya, dan yang paling gede tentu saja yang DP-nya paling kecil. Tapi memang nggak semua rumah seperti itu. Ada yang harga cash-nya sama harga KPR-nya itu sama. Tapi kebanyakan ya harga cash-nya jauh lebih murah dibandingkan dengan harga KPR-nya. Apalagi perumahan-perumahan baru itu umumnya kebanyakannya adalah harga cash-nya lebih murah dibandingkan dengan harga KPR-nya. Nah, setelah harga jual rumahnya itu lebih tinggi, KPR juga kamu harus bayar biaya akad KPR yang ada administrasi dan asuransi-asuransi, asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Dan ini berbeda-beda nilainya, tergantung nilai uang yang kamu pinjam berapa dan tergantung dari umur kamu juga. Setelah itu ketika mau akta jual beli juga ada biaya lagi kalau kita bayarnya secara KPR. Ada biaya surat kuasa memberikan hak tanggungan. Dan yang aku bandingkan, biaya AJB untuk KPR ini 4 kali besar dibandingkan dengan biaya AJB untuk yang pembelian secara cash. Tapi dari dua biaya itu sebenarnya nggak terlalu signifikan. Ada biaya yang paling signifikan untuk pembelian secara KPR, yaitu bunga, atau di syariah disebutnya dengan margin. Besaran bunga atau margin itu sebenarnya tergantung dari jenis bunga atau margin yang kamu pilih. Ada floating dan yang kedua ada flat. Yang pertama floating ini berarti bunganya nggak tetap tiap bulannya. Biasanya dari bank itu akan menentukan bunga tiap bulannya. Dan bunga ini biasanya ditentukan oleh suku bunga BI, suku bunga pasar, dan kebijakan bank itu sendiri. Yang artinya cicilan kamu tiap bulannya itu bisa beda. Bunga floating ini adalah bunga yang paling sering ditawarkan oleh bank. Dan biasanya untuk lebih menarik agar kita tertarik, biasanya dibuat promo fix 3% selama 5 tahun di awal atau fix 5% selama 3 tahun di awal. Biasanya promo ini bunganya rendah banget. Jadi di awal-awal kita bayarnya kelihatannya cukup murah, tapi nanti setelah promonya habis, setelah fixnya habis, cicilan kita bisa naik, ya bisa hampir 2 kali lipat lah. Dan seterusnya di tahun ke-5, ke-6, ke-7 kita nggak pernah benar-benar tahu, kita nggak pernah benar-benar bisa hitung berapa cicilan kita nantinya. Dan satu lagi biasanya bank juga akan bilang karena ini ngikutin suku bunga BI, biasanya harganya bisa turun, cicilannya bisa turun. Tapi dari pengalaman beberapa orang yang aku kenal, itu nggak ada yang turun sih. Kemarin saat COVID, suku bunga turun, tapi cicilannya temanku itu nggak turun juga sih. Oke, yang kedua, bunga atau margin fix atau tetap. Nah, untuk bunga yang jenis fix ini, itu biasanya cicilan kamu sudah ditentukan di awal. Misalnya kamu bunga atau marginnya itu sebesar 10% selama 10 tahun. Nah, itu tiap bulan sampai 10 tahun nanti, itu nilainya akan sama cicilan kamu. Dan untuk jenis bunga ini ada juga namanya step up. Jadi misalnya tahun pertama sampai tahun ketiga itu cicilan kamu 3 juta. Tahun keempat sampai ke-6 itu naik jadi 4 juta. Dan seterusnya. Nah, intinya bunga flat ini atau bunga tetap ini adalah kamu udah tahu tuh cicilan kamu bakal berapa tiap bulannya. Dan biasanya tabelnya itu juga jelaskan detail, kamu tiap bulan itu bayar bunganya berapa, bayar pokok hutangnya berapa. Dan di tabel itu, kamu juga bakal tahu, kalau misalnya di tahun-tahun pertama, tahun kedua, itu kita akan lebih banyak bayar bunganya dibanding pokok hutangnya. Jadi nanti misalnya kalau baru 2 tahun atau 3 tahun kamu lunasin, itu pokok hutangnya masih gede banget sih. Karena di tahun pertama dan kedua, itu kita lebih banyak bayar untuk bunganya dulu. Karena untuk yang floating susah untuk disimulasikan, aku akan coba simulasikan untuk yang bunga flat aja. Untuk simulasinya kita pakai kalkulator mortgage. Ini bisa kamu download aplikasinya di Play Store ataupun App Store, dan di PC juga bisa sih.
Aku pakai asumsi bunga flat 10% dan flat 10% itu sudah cukup bagus menurutku. Dan harga rumah kita asumsikan 500 juta. DP-nya 10-30% dan tenornya 10 dan 20 tahun. Hasilnya, dengan DP 30% dan tenor 20 tahun, kamu harus membayar setidaknya 3,3 juta tiap bulannya. Apalagi kalau kamu DP 10%, itu sekitar 4,3 juta per bulannya. Lalu bagaimana dengan tenor 10 tahun? Dengan DP 30%, cicilannya jadi 4,6 juta dan DP 10% itu jadi 5,9 juta. Untuk 10 tahun, dengan DP 30%, itu pinjaman kita berarti 350 juta. Dan dengan KPR, pada akhirnya itu jadi 555 juta. Selisihnya 205 juta. Kita membayar 205 juta untuk bunganya saja. 205 itu kalau dibagi 120 bulan, itu masih sekitar 1,7 jutaan. Itu untuk kamu DP 30%, harga rumah 500 juta. Bagaimana kalau 10%? Untuk bunganya saja, kalau dirata-ratain, kamu harus membayar 2,1 jutaan per bulan. Membeli rumah pertama secara KPR akan sangat mempengaruhi finansialmu. Kalau aku pribadi, aku akan lebih memilih untuk yang bunga flat. Tapi setiap orang punya opini, pemikiran, dan ya profil risiko yang beda-beda. Semoga video ini membantu kamu. Kalau ada opini yang kurang tepat, mungkin bisa diluruskan. Kalau ada yang salah, mungkin bisa diperbaiki. Aku Ardiansah, semoga bermanfaat. Terima kasih.